Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Rapat praksi DPRD Provinsi Jawa Barat, ada praksi yang melakukan walkout, yaitu dari praksi PDIP. Mereka melakukan walkout dengan yang disampaikan adalah masalah 9 hari ke belakang, yaitu statementnya Pak Deddy Mulyadi. Mereka menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Deddy Mulyadi di acara musrembang, mereka merasakan bahwa pernyataan Pak Deddy itu harus diklarifikasi. Mereka walk out dan hanya dari praksi PDIP saja. Praksi-praksi lain tidak ada yang walk out, hanya PDIP saja. Coba kita lihat, inilah walk out-nya praksi PDIP ya. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh praksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri praksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya gaya-gayanya kan begitu ya, gaya-gaya sekarang ini pemerintahan tuh ya, dengan walk out seperti itu. Padahal yang mereka sampaikan katanya mereka minta klarifikasi sebelum dimulainya rapat kerja atau rapat paripurna tersebut, yang akan membahas masalah Perda ya. Nah, kan mereka minta klarifikasi. Sebenarnya kalau minta klarifikasi ya nanti laksanakan dulu saja, tidak perlu harus walk out dulu kan, seperti itu. Dan ada pernyataan dari anggota dari fraksi tersebut dari PDIP yang sempat memberikan kata-kata lah di luar ruang sidang. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Jangan berjalan sendiri. DPRD fungsi kontrol. Jangan kita tidak dilibatkan. Jadi bahwa Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat bukan berarti tidak melibatkan ya. Bukan berarti tidak tidak atau berjalan sendiri. Kita kembali lagi kepada fungsi. Ada eksekutif, ada legislatif. Gubernur adalah yang menjalankan pemerintahan ya di daerah provinsi. Adapun anggota DPRD atau DPRD adalah unsurnya, kita tahu bahwa itu unsur pengawasan. Kalau kita lihat dari fungsi daripada DPRD di provinsi, ada 3 unsur di sana. Ada unsur legislasi, kemudian unsur anggaran, dan unsur pengawasan. Yang legislasi bekerjasama dengan gubernur untuk merancang pemerintahan daerah, kemudian juga anggaran. Anggaran jelas, inilah pengajuan APBD yang diajukan oleh pihak gubernur kepada DPRD dan disetujui oleh DPRD. Kemudian unsur pengawasan. Pengawasan itu ya mengontrol kinerja daripada gubernur, apa-apa yang sudah disepakati oleh DPRD. Nah, tinggal dikontrol saja, artinya diawasi, bukan berarti bahwa harus ikut bersama. Ya kalau eksekutif ya mereka gubernur ya yang menjalankan, tidak usah ikut-ikutan dari DPRD, maksudnya tinggal diawasi saja kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Kan intinya yang penting adalah untuk rakyat. Semua kan bekerja itu untuk rakyat.
DPRD yang mewakili rakyat, ya kan? Gubernur pelaksana, ya. Semua pelaksana ada di gubernur, kegiatannya, dan curhatan-curhatan masyarakat itu kepada gubernur, karena yang langsung di lapangan. Silakan dikontrol oleh pihak DPRD. Apakah kinerja gubernur ini betul-betul untuk rakyat atau bukan? Kan itu intinya sebenarnya. Inti poinnya kan itu. Apakah gubernur menjalankan roda pemerintahan ini betul-betul untuk rakyat apa tidak? Ya, bukan untuk partai, bukan untuk apa-apa, untuk rakyat. Makanya kalau misalkan ada partai yang out kayak begitu, untuk siapa sih? Lihat dulu kinerjanya. Kalau misalkan dia mengatakan masalah pernyataan Pak Deddy, dengar dulu baik-baik pernyataan Pak Deddy-nya, bro. Ya, bukan berarti tidak mau melibatkan Pak Deddy. Ada event-event tertentu yang harus dikerjakan dengan butuh percepatan. Karena kalau misalkan harus ada koordinasi dulu dengan DPRD, lebih lama lagi prosesnya. Di DPRD tahu sendiri, di sana banyak fraksi, ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti berkembanglah ribut dan sebagainya kan. Sedangkan ini harus dikerjakan dengan percepatan. Itu loh maksud Pak Deddy. Sudahlah, laksanakan dulu. Yang penting apa yang dilaksanakan oleh Pak Deddy adalah betul-betul pelaksanaan untuk rakyat. Kalau misalkan ada penyelewengan, ada kesalahan dari kinerja Pak Deddy, Gubernur Jawa Barat, tinggal dipanggil, gampang. Ada forumnya, ya, dipanggil dalam rapat Gubernur Jawa Barat di hadapan DPRD. Tinggal ditanya kesalahan-kesalahannya apa saja, kan begitu. Kan ada sistemnya, ada forum-forumnya. Kenapa mesti harus mengungkapkan yang seperti kebakaran jenggot, selalu di blow up, ya, hiperbolisme, ungkapan-ungkapan tadi yang disampaikan seperti itu, katanya tidak dilibatkan. Bukan tidak dilibatkan, tetap akan melibatkan, karena dalam nanti ada anggaran yang harus disetujui, kan seperti itu. Tapi pada saat pelaksanaan silakan sajalah. Gubernur bekerja silakan, yang penting semuanya untuk rakyat dan tidak menyeleweng dan tidak menyalahi aturan, kan gitu sebenarnya. Kembali lagi intinya untuk rakyat, begitu. Ya waktu walk out kemarin kan itu kan hanya fraksi PDIP aja, tahu kemarin PDIP ya. Wakil DPRD-nya kan dari PDIP, yaitu Ono Surono, yang sempat terus mengkritisi Pak Deddy, kan seperti itu. Ya nanti kan tinggal lihat saja nanti ya, pada saat di fraksi-fraksi siapa yang banyak pendukung Pak Deddy, kan seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita mau lihat, coba lihat ini pernyataannya Pak Deddy. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat waktu saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari di benang di urus saja jadi Bapak bersih. Kalau bisa memahami tadi apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, harusnya dicerna dulu kata-kata dari Pak Deddy itu sebenarnya ya. Jangan langsung memblow up, kemudian seolah-olah Pak Deddy tidak mau bekerja sama dengan DPRD, bukan begitu. Artinya ada hal-hal yang memang harus dikerjakan dengan butuh percepatan waktu, yang Pak Deddy mengira kalau misalnya harus berdiskusi dulu akan banyak makan waktu. Pak Deddy kan pernah jadi anggota DPR RI dan dia berpengalaman hal-hal yang mana yang harus diskusi dan tidak, seperti itu. Gampang lah pokoknya intinya. Kalau misalkan dari Gubernur Jawa ada permasalahan, tinggal panggil saja, kan gampang seperti itu. Ya, jangan terlalu di blow up lah ya. Kita tahu lah bagaimana dari fraksi PDIP Ono Surono begitu banyak mengkritisi Pak Deddy Mulyadi. Jadi jangan di blow up. Dan masyarakat sudah bisa menilai lah ya. Fraksi-fraksi juga bisa menilai seperti itu. Dan pada saat di Musrembang itu kan Pak Deddy Mulyadi di hadapan banyak anggota DPRD. Ya. Baik, demikian. Assalamualaikum.
Siapapun yang menghalangi kita, yang siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan.